Selamat datang di Layar Kemas, layar yang siap mengemas apapun yang bisa dikemas. Langsung saja. Film dibuka dengan memperlihatkan Pangeran Asoka yang masih kecil. Pada saat itu Asoka berbicara kepada burung-burung miliknya. Saat itu kakek Asoka, Maharaja Chandragupta Maurya yang merupakan raja dari kerajaan Magadha akan turun tahta. Ia membagikan seluruh hartanya untuk disedekahkan kepada rakyat. Saat sedang membagikan hartanya itu, saudara tiri Asoka yang bernama Susima memberitahu kakeknya jika Asoka mengambil pedangnya. Kakek Asoka kemudian mendatanginya dan mengambil pedang tersebut serta menjelaskan jika pedang itu pedang setan yang haus akan darah. Pedang itu tidak melihat teman atau lawan. Dia hanya melihat darah dan darah. Kemudian pedang itu dibuang ke dalam air sungai. Setelah itu kakek Asoka pergi dan bergabung bersama orang lain karena ia sekarang memeluk ajaran Jainisme. Asoka yang menginginkan pedang tadi mencari dan mengambilnya dari dasar sungai. Kemudian ia memainkan pedang tersebut dengan sangat bahagia. Namun ketika dimainkan, pedang itu tidak sengaja terlempar dan tak sengaja mengenai burung-burung miliknya. Di sana ia pun teringat perkataan kakeknya jika pedang tersebut haus akan darah. Singkat cerita, setelah beberapa tahun, Asoka pun sudah menjadi besar. Asoka merupakan panglima perang yang kuat dari kerajaan Magadha. Kini ia sedang memimpin peperangan melawan kerajaan Taksila. Namun kala itu Susima tidak mengirimkan setengah dari pasukan kerajaan karena Susima ingin Asoka mati dalam peperangan. Sang jenderal pun khawatir jika mereka akan kalah dalam pertempuran. Namun dengan tenang, Asoka memerintahkan untuk berperang dengan menggunakan taktik dan strategi. Pada akhirnya Asoka berhasil memenangkan peperangan. Pihak musuh akan menyerah. Namun ketika mereka berhadapan, ternyata itu hanyalah taktik licik dari kerajaan Taksila. Namun inilah yang terjadi. तक्षशिल के ध्वज झुक चुके हैं। शस्त्र ऐसे नहीं महाराज। Ketika Asoka kembali ke kerajaan, ia disambut dengan sangat meriah. Asoka langsung menghadap Raja Bindusara yang juga merupakan ayah kandungnya. Asoka dan Susima sekarang sedang bersaing untuk memperebutkan tahta kerajaan. Karena ayah kandung mereka, yaitu Raja Bindusara, sebentar lagi akan turun tahta. Setelah itu Susima menghukum Jenderal Sifra. Hal itu dilakukan karena rencana Susima untuk membunuh Asoka di medan perang gagal. Susima dengan seenaknya menghukum jenderalnya itu dengan dipermalukan dan akan dihukum mati. आपने कहा अशोक को तक्षशिल भेज दो, मुझे मृत्युदंड दे दीजिए। कर दो इसको, मार डालो इसे। Tak hanya itu, Susima juga mengutus anak buahnya untuk membunuh Asoka ketika Asoka sedang mandi di sungai. Namun ketika utusan itu akan membunuh Asoka, tiba-tiba Asoka muncul di belakangnya dan berhasil menghentikan hal tersebut. Asoka bertanya siapa yang telah mengirimnya. Namun sebelum orang itu menjawab, tiba-tiba ada orang yang memanah dan membuatnya tewas. मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हें किसने भेजा। Kembali ke Susima, ia sedang menikmati duduk di atas tahta kerajaan Magadha. Ia optimis jika tahta akan diturunkan kepadanya, karena ibu Susima merupakan permaisuri Raja Bindusara, sedangkan ibu Asoka hanyalah seorang selir saja. Susima yang mendengar jika gagal lagi membunuh Asoka pun sangat marah. Ia kecewa kepada adik-adiknya. Setelah itu Asoka mendatangi Susima. Susima menyambut Asoka dengan penuh kemunafikan. Asoka sebenarnya tahu siapa orang yang ingin membunuhnya. Asoka menyindir Susima. Sugatrai merupakan adik Susima pun tidak terima dan menantang Asoka untuk duel esok hari. Berita pertarungan tersebut pun terdengar oleh telinga Bindusara. Ia memerintahkan selirnya atau ibu kandung Asoka untuk menghentikan hal tersebut. तुम्हें मारना चाहेगा अशोक? है कोई मूर्ख? लड़ूंगा तुमसे सबके सामने। मरा तू। हो सकता है कल वो मेरे गले पर तलवार रखे। उसे रोको धर्मा। Keesokan harinya ibu Asoka melakukan ritual untuk tidak akan berbicara kepada Asoka jika Asoka tidak membatalkan pertarungan dengan Sugatra dan meninggalkan Magadha untuk mengembara menjadi orang biasa. मौन व्रत ले रही है। माँ, जब अपनी संतान बात नहीं सुनती, साधारण मनुष्य के समान जीवन व्यतीत करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। Dengan terpaksa,
Asoka pun menuruti keinginan ibunya itu dan pergi dari kerajaan untuk mengembara. Di awal pengembaraannya, Asoka mendatangi kuil Buddha dan bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu mengatakan jika Asoka bukanlah orang biasa, namun Asoka menjawab jika dirinya hanyalah orang biasa. Namun pendeta itu mengatakan jika seorang raja juga adalah orang biasa dan takdir Asoka melampaui takdir raja. Mendengar hal tersebut, Asoka sangat kebingungan. तुम यहाँ के नहीं हो। सम्राट भी साधारण होते हैं। तुम्हारा भाग्य कहता है जब वो अपनी यात्रा पूरी करता है। Asoka kemudian melanjutkan perjalanannya sampai ia berada di perbatasan kerajaan Kalinga. Di sana Asoka melihat seorang gadis cantik yang sedang bernyanyi di sebuah sungai. Asoka mengikuti gadis tersebut dan ia mengembalikan gelang gadis itu yang terlepas. Asoka menanyakan siapa nama gadis tersebut. Namun gadis tersebut tidak memberitahunya dan hanya mengatakan jika ia adalah seorang prajurit. नाम क्या है तुम्हारा? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्षत्रिय हूँ। Di malam harinya, Asoka mendatangi sebuah bar. Di sana ia bertemu dengan seseorang bernama Virat yang menantangnya untuk beradu panco. Dengan tipu muslihatnya, Asoka berhasil mengalahkan Virat hingga membuat si Virat terus saja menantangnya lagi. कोई नहीं। नहीं छोड़ूंगा, लड़ना होगा तुझे। कहाँ थे कल रात तुम? Keesokan harinya, ketika Asoka sedang bekerja, Asoka kembali bertemu dengan gadis kemarin dan gadis itu tengah dikejar oleh sekelompok orang. Melihat seorang gadis dalam bahaya, Asoka pun menyelamatkan gadis itu dari kejaran para perampok. तुम्हारी आंखें भी बहुत सुंदर हैं। ए शतरानी, रुको रुको राजकुमारी कौरव की। मिल गई राजकुमारी कौरव की। अब 100 स्वर्ण। 2 स्वर्ण मुद्राएं। हाँ इनके लिए? हाँ। अरे तो पानी में क्यों कूद पड़ी? Setelah menyelamatkan gadis itu, Asoka yang akan berkenalan dengan gadis tersebut tiba-tiba dipukul oleh seorang pria yang mengawal gadis itu. Pria tersebut bernama Bima, seorang jenderal yang sedang menjaga putri dari kerajaan Kalinga bernama Kaurwaki. Kaurwaki dan Arya, adiknya, serta Bima ternyata sedang melarikan diri dari kejaran musuh yang mengejarnya. Alasan mereka melarikan diri adalah ternyata telah terjadi kudeta di kerajaan Kalinga. Dan orang tua Kaurwaki dan Arya yang merupakan raja dan ratu pun ternyata sudah dibunuh. Beralih ke kerajaan Kalinga, mereka saling tuduh-menuduh atas pembunuhan yang terjadi kepada sang raja. Dan karena Pangeran Arya dan Kaurwaki tiada, Perdana Menteri di sana mengatakan jika ia telah mengadakan sayembara untuk menemukan mereka dengan imbalan sebesar 100 keping emas. Padahal nyatanya, Perdana Menteri sendiri yang selama ini melakukan kudeta terhadap kerajaan Kalinga. उनको ढूंढने के लिए 100 स्वर्ण मुद्रा भी हो सकते हैं। मैं कोई भी हो सकता है। उस दुष्ट को ढूंढ निकालना आपका दायित्व। Kembali ke Asoka, beberapa saat kemudian ia siuman setelah luka yang dialaminya diobati oleh Kaurwaki. Asoka pun memperkenalkan diri kepada Kaurwaki sebagai pawan dan merupakan prajurit dari kerajaan Magadha. Kaurwaki, Arya, dan Bima pun kemudian pergi meninggalkan Asoka untuk melanjutkan perjalanan. Di malam harinya, Asoka kembali datang ke bar. Di sana ia kembali bertemu dengan Virat yang tak habis-habis mengajaknya untuk bertarung. Namun di sana Asoka berhasil kembali dengan menipu Virat dengan menggunakan aturan perang yang mereka pahami. पूरे 18 प्रकार चला। शन, आंखों पर पट्टी बांधकर अपने शत्रु पर वार। हाँ बांध ली। तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा? फिर से करो। Ketika Kaurwaki, Arya, dan Bima berjalan, mereka tiba-tiba dikepung oleh orang-orang yang tengah mengincarnya. Ketika Bima disibukkan oleh orang-orang itu, Kaurwaki dan Arya yang sedang mencari tempat bersembunyi pun juga dikepung lagi. Namun untungnya, Asoka tiba dan segera menghabisi mereka semua. आप आर्य को संभालिए। को मार देगा। Setelah pertarungan tersebut, di tempat persembunyiannya, Kaurwaki meminta Pawan atau Asoka untuk mengajarinya menggunakan pedang untuk bela diri. Pawan pun kemudian mengajari Kaurwaki dengan baik. Rasa cinta yang ada di dalam dadanya nampaknya semakin tumbuh. Hingga pada akhirnya pada suatu hari, Pawan pun menyatakan rasanya itu kepada Kaurwaki. Kaurwaki pun menerima cinta Pawan dan mereka kemudian menikah dengan sederhana di kuil Buddha. शतरानी, कुछ भी नहीं बदला कौरव। किससे पवन? कौन हूँ मैं? आओ मेरे साथ।
Setelah itu, ketika mereka sedang berbahagia, tiba-tiba Pawan dihampiri oleh utusan dari kerajaan Magadha. Ia menyampaikan informasi jika Ibu Asoka sekarang sedang terkapar sakit dan ingin bertemu dengannya. Dengan berat hati, Asoka pun mengatakan kepada Kaurwaki jika ia akan pergi untuk menemui ibunya yang sedang sakit dan akan kembali dalam waktu 2 hari. मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं। तुम फिर जा रहे हो? उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। Setelah kembali ke kerajaan Magadha, ternyata ibunya tidak benar-benar sakit dan itu hanyalah tipuan agar Asoka mau untuk pulang. Kedatangan Asoka ke kerajaan membuat Raja Bindusara senang dan langsung mengutusnya untuk memimpin perang di Ujjaini. Asoka bimbang karena dirinya telah berjanji akan kembali kepada Kaurwaki 2 hari lagi. Namun Asoka tidak bisa menolak perintah dari ayahnya. Namun sebelum perang, Asoka berencana untuk menemui Kaurwaki terlebih dahulu sebelum berangkat. जैनी में विद्रोह की संभावना है। कोई कष्ट? मुझे जाना होगा। परंतु महाराज ने आदेश शन, Di sisi lain, tempat persembunyian Kaurwaki dan Arya diserang oleh kelompok orang yang diutus oleh Perdana Menteri yang berkhianat untuk mencari mereka. Untungnya mereka selamat berkat pertolongan putra dan putri anak kepala desa yang menyamar menjadi Kaurwaki dan Arya. कहाँ है राजकुमार आर्य और राजकुमारी गौतम? Keesokan harinya, Asoka telah sampai di tempat persembunyian Kaurwaki. Asoka bertanya kepada Jenderal Bima di mana Kaurwaki berada. Namun Jenderal Bima mengatakan kepada Asoka jika Kaurwaki dan Arya telah mati akibat serangan tadi malam. Asoka yang mendengar hal tersebut pun sangat sedih dan tak percaya jika orang yang ia cintai telah meninggal dunia. है कौरवकी। Asoka yang sedang bersedih pun kembali dihampiri oleh Virat. Di sana Virat hendak akan menghajar Asoka. Namun para prajurit datang dan hendak akan membunuh Virat. Virat baru tahu jika yang di hadapannya itu adalah Asoka. Namun untung saja sebelum dirinya ditebas oleh pedang, Asoka menghentikan hal tersebut. आओ तुम्हारी 19वीं विद्या को। कौन है तुम लोग? राजकुमार अशोक, छोड़ दो इसको। अशोक? Di sisi lain, Bima mengurung Kaurwaki dan Arya. Bima mengatakan jika Pawan tidak akan kembali. Namun keesokan harinya, Kaurwaki dan Arya pun akhirnya pergi kabur untuk mencari Pawan atau Asoka tanpa diketahui oleh Bima. अपन जैसे लोग वापस नहीं आते। आप यहीं रुकिए। पवन के पास जा रही हो? हाँ। बड़ों को भी साथ ले चलो। Beberapa hari kemudian, Asoka kembali bertempur di medan perang. Akan tetapi karena dirinya sedang patah hati, menjadikannya tidak fokus dan terluka dalam peperangan itu. Beruntungnya Virat yang sekarang menjadi pengikut setia Asoka terus melindunginya. Di sisi lain, Kaurwaki terus mencari keberadaan Pawan dengan menanyakan keberadaan Pawan kepada para prajurit Magadha yang baru pulang berperang. Meskipun waktu itu Pawan atau Asoka mengaku sebagai prajurit dari kerajaan Magadha, tidak ada seorang pun prajurit yang mengenal Pawan. वो भी आपके मगध सेना में है, घोड़े पे। मुझे नहीं पता। काउरवकी चलो ना, बारिश हो रही है। Di tempat lain, Asoka yang terluka parah pun dibawa dan dirawat di sebuah kuil Buddha. Di sana Asoka dirawat oleh seorang wanita yang bernama Devi. Asoka yang keadaannya sudah membaik pun tetap tidak bisa melupakan pujaan hatinya atau Kaurwaki. Ia selalu memikirkan kenangan-kenangan bersama mantan kekasihnya itu. मन के घाव तो भर जाएंगे, मगर मन के घाव? पिछली बार कही थी, कौरवकी, कौरवकी। तो पलट कर भी नहीं देखा। Suatu hari ketika Devi akan memberikan obat untuk Asoka, ia melihat ada penyusup yang hendak akan membunuh Asoka. Untung saja Devi berhasil mencegah hal itu, namun ia terkejut karena tak sengaja menusuknya. थोड़ा जल लाइएगा। Hal tersebut pun mengakibatkan Devi tidak jadi menikah dengan seorang pria. Asoka yang merasa iba pun akhirnya menikahi Devi meskipun dirinya tidak bisa melupakan Kaurwaki. चलो यहाँ से, चलो। इस बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं।
Setelah beberapa hari menikah, Asoka membawa Devi ke kerajaan Magadha. Mereka disambut dengan meriah oleh orang-orang di sana. Kaurwaki dan Arya yang ada di sana pun terus mencari Pawa. Namun Kaurwaki tetap tidak bisa menemukan kekasihnya itu. Kaurwaki menyerah dan pergi. Raja Magadha Bindusara tidak menyukai Devi karena Devi adalah seorang penganut Buddha. Bindusara pun menyuruh Asoka untuk kembali membawa Devi ke Ujjaini. बहुत कन्या के लिए इस परिवार में शोक से कहो कि वो उज्जैनी लौट जाए. Beralih ke kerajaan Kalinga, di sana Bima dan Arya pun mengetahui jika Perdana Menteri lah yang selama ini berkhianat kepada kerajaan. Bima menyuruh para prajurit untuk menghukum mati si Perdana Menteri. षड्यंत्र में जो भी व्यक्ति सम्मिलित था, आर्य, ये संभव नहीं हो सकता. ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड देना चाहिए. ले जाओ इसे. Beberapa bulan kemudian, Devi pun mengandung anak dari Asoka. Asoka yang mendengar hal tersebut sangat bahagia dan ingin jika anaknya laki-laki. Namun hal tersebut menjadi masalah untuk Susima karena terdengar kabar jika yang akan melanjutkan tahta adalah putra Asoka. Susima kemudian menyuruh seorang pendeta agar membunuh Devi dan anak yang dikandungnya. युवराज जन्म ले रहा है. अशोक का पुत्र जीवित नहीं रहेगा. क्या? Namun pada malam itu, ibu Asoka yang sedang menemani Devi pun mendengar suara dari luar. Dan ketika ia keluar, ibu Asoka dibunuh oleh pendeta yang bernama Pundet Ji. कौन है? Mendengar ibunya dibunuh, Asoka pun kembali terpukul. Namun matanya seketika berubah menjadi sangat marah. Ia mengambil pedang peninggalan dari kakeknya yang masih ia simpan. Asoka segera menemui Susima dan membunuh semua orang di sana termasuk Susima dan saudara-saudaranya. कर दो मेरा वध. मैं जानता था. को मार डालो. मैंने सब भाइयों को मार डाला. Namun salah satu adik Susima yang bernama Sugatra berhasil bersembunyi dan melarikan diri. Asoka yang marah pun menghabisi prajurit dan menanyakan keberadaan Sugatra. Virat mencoba menghentikan kebengisan Asoka. Namun Asoka menolaknya dan mengatakan jika sekarang ia takkan pernah berhenti. Aku akan menjadi raja terhebat yang pernah ada, ujar Asoka. अब ये नहीं रुकेगा विराट. इससे महान सम्राट बनना चाहता हूँ. Sementara Sugatra ternyata pergi melarikan diri dan meminta perlindungan ke kerajaan Kalinga. Para petinggi Kalinga pun akhirnya memberikan perlindungan kepada Sugatra. Dan hal tersebut sampai di telinga Asoka dan menjadikan Asoka semakin marah dan akan menyerang kerajaan Kalinga. कलिंग ने सुगत्र को शरण दी है. कलिंग और मेरा अजीब सा संबंध है. आक्रमण कीजिए महाराज, आक्रमण कीजिए. Di sisi lain, Asoka mulai mengirim para prajuritnya untuk menyerang warga di sekitar Kalinga. Mereka membunuh semua orang, termasuk para wanita dan anak-anak. Bima yang kesal melihat kebrutalan Raja Asoka pun segera menyerang Magadha bersama para prajuritnya. Bima mengendap-endap akan masuk dan membunuh Asoka yang sedang mandi. Namun sebelum itu terjadi, Bima terkejut karena melihat Raja Asoka adalah pawan yang jatuh cinta kepada Kaurwaki. Dan saat itu pula, ia terciduk dan ditusuk oleh prajurit Magadha. Rakyat Kalinga pun semakin marah. Mereka tidak ingin kalah oleh kerajaan Magadha. Mereka menyiapkan strategi perang, termasuk akan mengikut sertakan para wanita dalam peperangan ini. हम सब साथ लड़ेंगे. Singkat cerita, ketika Asoka akan mendatangi Kalinga untuk menyerang, ia dihadang oleh Virat untuk menghentikannya. Namun Asoka yang sudah menjadi raja kejam pun tidak mendengar nasihat temannya dan berakhir dalam pertarungan. Di sisi lain, sebagian prajurit Magadha pun telah tiba. Mereka berhadapan dengan Kalinga. Prajurit Magadha yang merasa menang jumlah pun dengan percaya diri akan memenangkan peperangan ini.
Ketika pasukan Magadha mulai terdesak, Ashoka dan para pasukan Magadha pun kembali dengan jumlah yang banyak. Kaurwaki yang juga ikut berperang pun melihat pawan yang ternyata adalah Pangeran Ashoka. Kaurwaki pun berlari menghampiri Ashoka dengan menyebut nama pawan. Namun Kaurwaki terkena tikaman pedang dari pasukan Magadha dan membuatnya jatuh terluka. Selang beberapa saat, peperangan itu dimenangkan oleh Ashoka. Saat Ashoka sedang berada di tenda, ia mendengar prajuritnya yang menyebut kuda milik Kaurwaki. Ashoka yang mendengar hal tersebut segera mencari keberadaan Kaurwaki di tengah-tengah medan perang yang kini sudah dipenuhi oleh potongan tubuh dan mayat yang bergelimpangan. Kaurwaki! Kaurwaki! Setelah lama mencari Kaurwaki, akhirnya Ashoka menemukan pujaan hatinya itu. Kaurwaki mengatakan jika pria yang berada di hadapannya itu bukanlah pawan, tapi Ashoka. Ashoka hanya bisa menangis dan meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Pawan? Ashoka? Terbaik, pawan. Sesaat kemudian, Pangeran Arya datang ke sana dan meminta pawan atau Ashoka berjanji untuk tidak meninggalkan dirinya lagi. Namun ternyata Arya telah terkena anak panah di punggungnya. pawan, अंधेरा हो रहा है। Kini Ashoka yang sudah tersadar pun membuang pedangnya ke dalam sungai. Ashoka kemudian melakukan perjalanan untuk menjadi seorang pengembara dan menyebarkan ajaran Buddha. Dan film pun selesai.